Perkenalkan, saya Jennifer dari kelas 12 IPS 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Dian Handayani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah kontemporer dunia dan konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan konflik yang terjadi di Asia Timur. Mengenai konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea awalnya merupakan suatu daerah dengan sistem pemerintahan kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Gojong sejak tahun 1897 sampai 1910. Namun, pada tahun 1910, dengan jatuhnya pengaruh kekaisaran dan permainan politik Jepang, membuat wilayah Korea sepenuhnya menjadi milik Jepang. Dengan melihat ambisi Jepang yang semakin mengganas, Presiden Roosevelt dari Amerika, Perdana Menteri Churchill dari Inggris, dan Jenderal Chiang Kai-shek dari Cina mengadakan konferensi di Kairo pada tanggal 22 sampai 26 November 1943 yang membahas pasca Perang Dunia Kedua di Asia. Pada masa Perang Dingin, Korea diperebutkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menduduki bagian selatan, sementara Uni Soviet menduduki bagian utara. Pada 15 Agustus 1945, Amerika Serikat membentuk Republik Korea yang beribu kota di Seoul dengan Syngman-rhee sebagai presidennya. Sementara itu, Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea pada 9 September 1948 dengan Pyongyang sebagai ibu kotanya dan Kim Il-sung sebagai presidennya. Pembentukan kedua negara tersebut menjadi awal dari Perang Saudara di Korea. Selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Korea dibagi menjadi dua pemerintahan yang dibatasi garis pemisah 38 derajat LU. Korea Utara dipengaruhi oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Korea Selatan dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pada tanggal 25 Juni 1950, Perang Korea akhirnya pecah. Korea Utara melakukan invasi ke selatan setelah memaksa masuk garis yang telah disepakati. Dengan 230.000 tentara, Korea Utara berhasil menguasai wilayah Ongjin, Kaesong, Chuncheon, dan Uijeongbu. 3 hari kemudian, kota Seoul juga berhasil mereka rebut. Korea Selatan tidak siap menghadapi serangan ini. Mereka akhirnya mendapatkan bantuan dari pasukan Amerika yang pada saat itu banyak ditempatkan di Jepang. Akhirnya pertempuran besar pertama antara Amerika dan Korea Utara terjadi di kota Osan. Di sana pasukan Amerika kalah telak dan harus mundur bahkan hingga melepas kota Taijon. Bulan Agustus PBB membentuk tentara multinasional untuk membantu Korea Selatan. Mereka membangun sebuah garis pertahanan yang mengelilingi kota Busan. Nah, selama sebulan Korea Utara terus mengepung dan berusaha merebut kota itu, tapi tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya Korea Selatan, Amerika, dan PBB justru berhasil mengonsolidasikan pasukan mereka. Serangan balik dipersiapkan dengan membombardir wilayah Wonmido dan Incheon menggunakan pesawat serta artileri. Kemudian pada tanggal 15 September, serangan amfibi dengan 75.000 pasukan dan 260 kapal dikerahkan menuju kota Incheon. Setelah suplai terganggu, pasukan di Busan akhirnya mampu memukul mundur pasukan Korea Utara dalam waktu sebulan. Komando pasukan PBB berhasil merebut kembali kota Seoul dan melewati garis pemisah 38 derajat LU. Mereka juga berhasil merebut kota Pyongyang yang merupakan ibu kota Korea Utara saat ini, dan terus memukul mundur pasukan hingga hampir menyentuh perbatasan Tiongkok. Dengan bantuan perlindungan udara dari Uni Soviet, sekitar akhir Oktober, Tiongkok mulai mengirimkan ratusan ribu pasukan mereka untuk membantu Korea Utara. Selama 2 bulan, Korea Utara dan Tiongkok berhasil merebut kembali wilayah hingga ke garis pemisah 38 derajat LU. Pasukan Korea Utara dan sekutunya justru banyak yang terjebak di kota Hungman dan Wonsan, hingga akhirnya harus dievakuasi lewat jalur laut menuju kota Busan. Di bulan Januari, Tiongkok dan Korut mampu merebut kembali kota Seoul dan sebagian wilayah di selatan. Selama periode 1951, Korea Utara dan Korea Selatan terus bergantian memukul mundur pasukan satu sama lain. Hingga akhirnya, pada tahun 1952 dan 1953, Perang Korea mengalami kebuntuan. Keduanya lebih banyak bertahan dan tidak terjadi perebutan wilayah yang signifikan. Pada tanggal 27 Juli 1953, gencatan senjata akhirnya disepakati. Dengan terbentuklah zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, kira-kira apa yang bakal terjadi jika Korea Utara dan Korea Selatan bersatu kembali?
Jika kedua negara ini bersatu, maka kekuatan militer yang mereka miliki akan meningkat dengan pesat. Yang kedua, stabilitas Asia Timur akan jauh lebih kondusif, reformasi besar-besaran akan terjadi. Hal-hal yang terkait gencatan senjata akan dihapus total. Yang ketiga, penduduk yang terpisah akan bertemu dengan keluarganya Pastinya kembali. kalian juga bertanya dong, apakah Korea Utara dan Korea Selatan dapat bersatu kembali seperti Jerman Timur dan Jerman Barat? Kira-kira bisa nggak ya? Tentunya bisa dong apabila kedua pihak negara tersebut bersedia bertemu dalam suatu pertemuan untuk membahas perdamaian agar mereka dapat bersatu kembali. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan kalimat yang salah. Sekian, terima kasih. Bye.